posisi posisi pasien COVID yang berada di asrama haji perlu diketahui, mereka kategori OTG. Jadi pasien COVID OTG tidak sama dengan pasien COVID dalam tanda kutip yang punya riwayat komorbid, sehingga yang diisolasi di asrama haji rata-rata masyarakat yang terpapar COVID tapi masih OTG, tidak punya gejala sama sekali. Tetapi yang punya gejala keluhan itu dalam waktu yang singkat itu langsung dipindahkan atau dirujuk oleh teman-teman Pemkot ke rumah sakit Suwangi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kegiatan isolasi pasien COVID OTG yang di asrama haji sejak Mei 2020 sampai sekarang rata-rata mereka tidak ada gejala, sehingga tidak perlu dikhawatirkan seperti itu. Jumlahnya Pak sampai saat ini, informasinya kemarin ada 20, kemudian alhamdulillah sudah ada yang terkonfirmasi negatif dan bisa pulang. Nah, ini jumlah terkini update terbaru hingga hari Rabu saat ini Pak, tanggal 12. Itu yang sedang menjalani karantina bahasanya. Nah, itu ada berapa? Kebetulan trennya dari bulan ke bulan itu terhitung 2 bulan terakhir April Mei ini trennya turunnya drastis, sehingga teman-teman Pemkot dalam hal ini kontrak dengan kami gedung yang 5 dipinjam itu sementara sudah dilepas 3 gedung untuk mendukung kegiatan karantina dengan asumsi karena pasien COVID warga Surabaya makin hari makin turun. Per hari ini hanya 10 orang. Hanya 10 orang, mudah-mudahan kemarin sempat di angka 7. Sempat di angka 7, kemudian hari ini per hari ini 10 orang yang diisolasi di gedung Zamzam. Jadi sekarang tinggal 2 gedung yang masih dipinjam Pemkot. Gedung Zamzam sama gedung Sofa. Yang gedung E1, E2 dan Hall E, 3 gedung itu sudah diserahkan ke kami dalam rangka untuk mendukung kegiatan karantina pekerjaan migran Indonesia. Oke, berarti memang trennya itu menurun. Kemarin ada pertambahan kasus cuma segelintir, kemudian turun kembali Pak ya. Pak, itu kalau boleh tahu, itu karakteristik para OTG itu memang kalau kita sebut klasternya, klaster apa Pak? Mereka itu mall atau keluarga atau mungkin klaster perkantoran, karena semacam mobilitas masyarakat ini belakangan ini bulan-bulan ini sudah mulai bergeliat ya. Informasi dari jenengan ya. Yang pasti menurut pantauan kami sebenarnya bukan wilayah kami, tetapi pantauan kami akhir-akhir ini yang tren lagi ini klaster mall sama keluarga. Jadi yang kayaknya yang banyak mall sama keluarga. Termasuk di dalamnya pasar-pasar tradisional masih dominan ada kasus baru. Oke. Berarti memang klaster-klaster yang jenengan sampaikan itu masih semacam dominan Pak ya, karena memang proses mobilitas saya perhatikan mereka yang masuk di isolasi dikirim oleh puskesmas setempat itu rata-rata masih muda-muda dan sehat. Jadi mungkin saya perhatikan mungkin antara mall kemudian warkop itu yang tempat nongkrong itu ya. Konco-konco Surabaya masih tidak sadar juga bahwa dianggap COVID sudah nggak ada. Dan nongkrong berjam-jam bahkan sampai pagi itu di warkop. Itu penyebaran penularan COVID sangat-sangat cepat sekali lewat kerumunan di warkop. Kalau saya perhatikan di warkop itu tidak sepi, justru makin ramai karena memang dianggap sudah tidak ada seperti itu. Harapan saya warga Surabaya khususnya tetap waspada lah meskipun kita sudah divaksin 1 dan 2. Oke. Berarti memang kalau dari pantauan jenengan semacam ada ini Pak ya, suatu hal yang sifatnya untuk mengabaikan atau meremehkan Pak dari masyarakat yang akhirnya lupa kemudian melakukan kegiatan yang sifatnya berkerumun seperti ngopi, nongkrong, jalan-jalan ke tempat pusat perbelanjaan tanpa protokol kesehatan yang begitu maksimal, kemudian walaupun sudah divaksin tapi memang harus dipastikan prokesnya. Indelalah ternyata
terpapar COVID. Waduh, memang sungguh ngeri nih Pak ya. Artinya memang protokol kesehatan ini benar-benar harus dipatuhi oleh masyarakat Pak ya, di Yang harus kota Surabaya. diketahui, yang harus diketahui oleh warga Surabaya Ya. khususnya bahwa vaksin itu ada upaya dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus. Tetapi yang lebih utama itu adalah menjalankan protokol kesehatan. Hmm. Jadi jangan sampai ada warga yang beranggapan saya sudah divaksin maka sudah aman, sudah kebal. Tidak. Ada beberapa kasus yang sudah divaksin tetap masih kena dia. Oh. Karena mereka sudah abai, tidak menghiraukan protokol kesehatan, menganggap dirinya sudah kebal, ternyata kena. Memang ada perbedaan sedikit antara yang sudah divaksin dan yang belum. Kalau yang sudah divaksin tetap bisa kena, tetapi pengaruhnya tidak dalam, tidak besar. Tetapi setidak-tidaknya kalau menurut saya, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah. Dalam hal ini kita hanya membantu sebagai warga itu hanya membantu menjalankan protokol kesehatan. Hindari dulu gerombolan, hindari dulu bersalaman, pakai masker yang betul. Jangan pakai masker hanya sekedar ditempelkan tapi di dagu, itu yang nggak benar. Seperti itu. Oke siap. Berarti memang dulu-dulu sudah kita dengar bahwasanya protokol kesehatan tetap harus dimaksimalkan walaupun proses vaksinasi sudah benar-benar dimaksimalkan oleh pihak Pemkot atau Pemprov. Artinya memang vaksin adalah suatu bentuk ikhtiar lain untuk mengantisipasi potensi penularan yang bersifat eh, yang sangat fatal. Artinya dalam gejala klinis yang berat maka vaksinasi itu benar-benar nanti bisa diupayakan dan artinya masyarakat memang dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana yang fakta yang sudah dipaparkan oleh Pak Sugianto, UPT Kepala Asrama Haji Surabaya. Pak, ini kalau boleh tahu, ini apakah sudah ini Pak Asrama Haji menerima para pemudik dari luar Surabaya yang melakukan isolasi mandiri atau para pemudik yang datang ke perkampungan atau pulang mudik ke Surabaya kemudian dilaporkan oleh pihak lurahnya, kemudian dibawa untuk dirujuk untuk melakukan isolasi di asrama haji, apakah sudah ada ini? Jadi harus dibedakan antara isolasi dan karantina. Oke. Kalau isolasi adalah kasus COVID, kemudian kalau karantina adalah para imigran yang datang dari luar negeri, pekerja imigran Indonesia yang datang dari luar negeri, itu mereka statusnya memang sebelum terbang dari negara asal menuju ke Indonesia, ke Surabaya, mereka sudah punya swab PCR, tapi negatif. Kemudian tetapi dalam perjalanan itu dikhawatirkan ada semacam apa namanya ya, penularan, sehingga mereka wajib di karantina. Jadi kembali kepada isolasi warga yang dari luar daerah itu sampai saat ini tidak begitu banyak yang di karantina, yang diisolasi di asrama haji. Tetapi kalau bicara karantina sudah ribuan, sampai hari ini sudah terhitung sekitar 6.689 pegawai pekerja imigran Indonesia yang sudah dikarantina di asrama haji. Oke, berarti memang sudah ini Pak ya, dari kemarin sudah bergulir dan langsung ditampung oleh pihak asrama haji Pak Nje, untuk melakukan proses karantinanya ini. Pak, kalau boleh tahu untuk treatment treatment untuk melakukan karantina terhadap para dulur-dulur pekerja migran ini seperti apa Pak? Seperti apa itu ketika ada di asrama haji Pak? Kalau boleh tahu, mulai dari mungkin ada asupan suplemen atau makanan khusus atau mungkin ada kegiatan olahraga yang sifatnya untuk mendongkrak imunitas gitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Bapak. Jadi yang pertama yang harus dipahami secara psikologis, mereka hampir semuanya itu kepingin buru-buru cepat pulang ketemu keluarga. Kemudian yang terjadi mereka di karantina 2 hari di asrama haji itu semangatnya pokoknya nang pulang gitu kan. Kadang-kadang mereka belum dipanggil untuk pulang sudah gerombol, itu yang menurut saya nggak boleh. Jadi mereka seharusnya menjalani karantina 5 hari sebelum masuk rumah, yang 2 hari di tingkat provinsi yaitu di asrama haji, yang 3 hari lanjutan karantina di daerah masing-masing sebelum mereka masuk ke rumah. Kemudian selama karantina di asrama haji, Pemprov sudah memberi beberapa pelayanan yang menurut saya sudah luar biasa, sudah bagus. Makan 3 kali, kemudian
minum air putih itu begitu datang mereka sudah dikasih air mineral. Kemudian kamar menurut saya sudah bagus. Kita punya kamar di asrama haji, ada beberapa kamar sebagian besar yang sudah permajaan, sehingga menurut saya sudah seperti hotel bintang 3. Mereka kita layani di sana, yang kamarnya seharusnya satu kamar 4 bed itu kita isi 3 orang. Hanya 3 orang, dengan harapan tidak terlalu banyak rumah. Yang menjadi problem sampai saat ini, mereka punya semangat yang sama, ingin pulang cepat. Sehingga kadang-kadang yang jemput dari daerah belum datang, itu mereka sudah berbondong-bondong sehingga bergerombolan di tempat penampungan kami, di hall kami namanya Hall Birali itu, seperti seolah-olah mereka tidak dapat kamar. Bahkan kami kemarin sempat ditegur oleh Bu Gubernur. Saya sampaikan, Ibu, ini bukan gerombol, tapi mereka saking semangatnya mau pulang. Sehingga menurut saya ke depan yang jemput jangan terlambat. Kalau bisa yang jemput itu duluan datang sebelum mereka kumpul, sehingga jangan terbalik. Kalau terbalik yang dijemput duluan ngumpul, maka kelihatannya ngerombol, berkerumun gitu. Sehingga akhirnya harus direspon oleh Bu Gubernur, diperintahkan untuk seluruh jajaran di sub kabupaten kota, apabila jemput seawal mungkin harus segera datang di asrama haji. Kemudian pengaturan rute penjemputan dan kedatangan kita bisa sekarang sejak hari ketiga. Jadi seperti musim haji, yang kedatangan di jalur kedatangan, yang kepulangan di jalur kepulangan, sehingga kesannya tidak terjadi kerumunan para PMI seperti itu. Oke, siap. Berarti dari segi pelayanan dulur-dulur memang sudah sangat maksimal, mulai dari fasilitas untuk asupan nutrisi, makan 3 kali sehari, dan fasilitas untuk istirahat memang benar-benar dimaksimalkan. Ya semacam layaknya ini para calon jamaah haji yang sedang melakukan karantina menjelang mau berangkat ke Tanah Suci, dulur-dulur. Artinya memang sudah dimaksimalkan oleh pihak Pemprov dan pihak Pemkot untuk benar-benar bisa mengantisipasi potensi penularan ini, jangan sampai benar-benar ada kasus penularan baru yang nanti akan mengganggu segala aspek kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Pak, ini kalau boleh tahu, untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca Lebaran, karena ini diprediksi ini dulur-dulur yang mungkin dalam tanda kutip masih berusaha untuk ingin mudik ini akan terus berjalan sampai sampai hari Minggu besok ini, Pak. Nah, ini kalau dari tinjauan jenengan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus ini, dari pihak asrama haji ini semacam sudah menyediakan berapa fasilitas bed atau mungkin gedung atau kamar untuk melakukan proses karantina atau untuk ini mengantisipasi ini, Pak? Jadi saya perhatikan teman-teman Pemkot betul-betul tanggap. Dalam artian tanggap ini, pasien yang ada di asrama haji yang COVID itu kan tinggal 10. 10 itu logikanya tidak perlu gedung seperti Zam-Zam 5 lantai dan sofa 3 lantai itu. Kemudian saya berusaha meminta, coba itu pasien ini sudah habis, kembalikan ke saya. Sehingga nanti kami bisa mendukung penuh kegiatan karantina, sehingga kamar kami dan gedung kami bisa maksimal. Tetapi Pemkot melalui gedung ini memang sudah sedikit pasiennya, tetapi saya masih ingin mempertahankan gedung ini masih kami pinjam. Dalam artian untuk antisipasi, barangkali nanti pasca Lebaran ada lonjakan pasien. Saya berharap mudah-mudahan doa saya tidak terjadi itu lonjakan itu. Amin. Tetapi karena Pemkot sudah begitu tanggap, tindakan antisipasi sudah disiapkan. Ada 2 gedung yang disiapkan oleh Pemkot yang ternyata sampai saat ini tidak diserahkan ke kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa itu upaya-upaya antisipasi teman-teman Pemkot apabila pasca Lebaran atau lonjakan pasien. Nah, kami menyadari dan mendukunglah. Kalau gitu silakan digunakan sampai betul-betul selesai. Jadi sekarang ada 2 gedung yang betul-betul disiapkan oleh Pemkot apabila terjadi lonjakan, yaitu gedung Zam-Zam 5 lantai, gedung Zam-Zam 5 lantai yang hanya dihuni 10 orang. Menurut logika kan harusnya nggak usah dipinjam, serahkan ke saya gitu kan. Tetapi
tanggapnya teman-teman Pemkot untuk antisipasi pagi nanti barangkali ada lonjakan pasca Lebaran. Memang sudah disampaikan lewat rapat evaluasi rutin per minggu dengan teman Pemkot, dengan jajaran Asrama Haji. Mereka sudah menyampaikan permohonan dan keinginan supaya gedung itu tidak diminta dulu. Barangkali untuk antisipasi mungkin nanti setelah Lebaran ada lonjakan pasien, mereka tidak pukul, tidak bingung. Oh, oke. Pak, kalau bisa dirinci itu 2 gedung, kalkulasi bednya berapa tuh, Pak? Di gedung Zamzam kemudian gedung yang satunya itu berapa? Ada 2 gedung Zamzam dan Sofa. Gedung Zamzam itu 5 lantai. 5 lantai itu normal kamarnya kita ada 109 kamar. 109 kamar di Zamzam ini. Kemudian kapasitas harusnya 4, kita isi 3, itu 109 kali 3, ada 327 kapasitas orang yang bisa tampung di sana. Kemudian gedung Sofa itu 3 lantai. 3 lantai itu ada 51 kamar, yang notabene 1 kamar harusnya 4, tapi kita isi 3 untuk menjaga prokes, maka 51 kali 3, 153 total 2 gedung itu akan bisa menampung 318 orang. Mudah-mudahan itu tidak terpakai. Amin. Siap. Kalau terpakai berarti kan apa namanya tuh pasca Lebaran betul-betul ada lonjakan pasien. Mudah-mudahan. Saya doa mudah-mudahan. Amin. Semoga tidak terjadi yang ditakutkan itu, Pak Nji. Artinya ya, kita harapkan 314. Masyarakat harus makin cerdas lah. Tidak mungkin pemerintah itu mengunjungi satu per satu orang, tetapi masing-masing warga punya kesadaran yang tinggi. Jagalah protokol kesehatan, pakai masker yang betul, kemudian jangan berkerumun, hindari salaman dulu. Kemudian kalau tidak perlu jangan kemana-mana, di rumah saja. Seperti itu. Oke, siap. Berarti memang dari pihak Pemkot atau Pemprov sendiri di Asrama Haji memang sudah dimaksimalkan untuk menangani potensi lonjakan, tapi dengan harapan biasanya tidak terjadi apa yang ditakutkan itu, Pak Nji. Pak, ini mungkin terakhir. Siap, amin. Ini puasa hari bulan Ramadan terakhir, mudah-mudahan kita dikabulkan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Pak, ini warga Surabaya makin cerdas sekarang, makin pintar. Cerdas, sepakat. Ya, bangga jadi warga Surabaya. Hanya sebagian kecil aja yang belum paham. Nah, benar. Ya, artinya proses edukasi tetap sudah berlangsung dan hasilnya adalah masyarakat Surabaya memang benar-benar sudah teredukasi dengan kondisi pandemi saat ini. Pak, ini mungkin terakhir, Pak. Ini edukasi terhadap masyarakat. Ini kembali lagi mengenai larangan mudik, karena ini kalau informasi dari pihak Polda Jatim dilihat dari arus potensi mobilitasnya ini masyarakat delala kok diprediksi nanti sampai hari Minggu masih akan ada, Pak, potensi untuk ya itu tadi masyarakat yang masih berkeinginan untuk melakukan mobilitas keluar daerah yang mungkin dalam tanda kutip mudik dengan bahasa yang agak dipelintir, yaitu pulang kampung gitu. Nah, ini mungkin edukasi dari jenengan, mungkin ada semacam rasionalisasi bidang atau aspek kesehatan yang harus dipahamkan kepada masyarakat ini, Pak. Ini semacam apa, Pak? Jadi saya menyampaikan pesan moral. Secara pribadi saya sebagai warga Surabaya, sebagai warga Indonesia, saya berharap orang-orang yang pinter itu jangan memancing masyarakat yang sudah taat, tidak mudik, kemudian ada beberapa segelintir oknum masyarakat yang merasa pinter itu ngomong, saya kemarin bisa ke sana nggak ada penjagaan, nggak ada, itu sebenarnya nggak perlu. Mereka kalau dicegat marah-marah. Kemudian kalau lolos tanpa ada penjagaan, bangganya terus ngajak orang lain. Jadi kalau menurut saya silaturahmi itu tidak harus ketemu fisik. Kita punya alat canggih sudah namanya handphone. Komunikasi setiap saat, silaturahmi setiap saat, mudik setiap saat bisa. Asal mereka menyadari lah, yang pinter jangan mancing-mancing yang mereka sudah taat, dipancing dan akhirnya ada kekecewaan dari beberapa masyarakat warga Surabaya. Kemudian yang penting lagi menurut saya, silaturahmi itu tidak harus ketemu fisik. Iya, hanya niat kita bagaimana. Kalau kondisinya normal, ini yang perlu dicatat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kondisi normal. Pemerintah membantu sepenuhnya.
kegiatan mudik masyarakat, ada bis gratis dari Pemprov, ada bis gratis dari Pemkot, ada kapal juga gratis dan sebagainya. Itu bukti kemudian pemerintah kepada masyarakat. Karena ini masa-masa yang tidak menyenangkan. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat. Sementara jangan mudik dulu. Nanti pada saatnya tidak lama lagi mudah-mudahan kondisi Indonesia akan aman, maka mungkin mudiknya diganti oleh pemerintah. Nanti dikasih gratis bis dan sebagainya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang dulu-dulu sudah kita dengar sendiri bahwasanya kondisi pandemi COVID ini benar-benar tidak ada yang menginginkan, termasuk dari pihak pemerintah pusat ataupun daerah, dan upaya atau bentuk kebijakan pelarangan mudik ini semata-mata adalah untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan pandemi COVID ini jangan sampai benar-benar melonjak atau menjadi permasalahan baru. Dan bagaimana disampaikan oleh Pak Sugianto tadi, untuk masyarakat dari kalangan yang mungkin menengah ke atas memiliki kapabilitas intelektual yang lebih tinggi untuk tidak provokatif, Pak ya bahasanya. Nah, tidak Nah, mana-mana tidak provokatif, mana-mana. tidak manas-manasi bosok Surabayaan atau Jawa Timurannya. Bahasanya kalau memang ketika di jalan atau ada penyekatan yang tidak maksimal, maka jangan sampai itu menjadikan bahan provokatif untuk menjadi legal aktivitas mudik atau mobilitas, karena memang saat ini kondisi kita ada pandemi COVID yang menjadi kedaruratan kita bersama tingkat nasional maupun internasional. Dulur-dulur, Yang paling penting ini, siap. yang paling penting, kita sudah lihat di depan mata kita ada kasus India. Ini di depan mata kita kasus India. Nah, ini pemerintah berkeinginan jangan kasus India itu terjadi di Indonesia. Itu masyarakat harus paham bahwa euforia, kemudian kelalaian masyarakat. Kami sudah divaksin, COVID sudah mulai habis, sudah tidak ada. Itu jangan, masih ada. Di asrama haji masih ada pasien yang COVID. Mereka sedih, ditinggal keluarga, harus sendirian di kamar asrama haji. Ini yang perlu harus dipahami oleh masyarakat. Untuk itu tetap waspada, masing-masing paling tidak masing-masing diri pribadi dan keluarga menjagalah. Yang suka keluar di jalan, pulang-pulang jangan bawa penyakit. Ibu bapak kita, orang tua kita di rumah sangat rentan terhadap itu. Seperti itu. Oke, jadi memang rasionalisasinya atau rasionalisasi penjelasan dari adanya larangan mudik ini adalah memang untuk menanggapi atau meninjau atau mengantisipasi potensi yang kita lihat di India jangan sampai terjadi di Indonesia, dulur. Artinya memang kerentanan terhadap penularan ini benar-benar terjadi pada kalangan masyarakat yang dalam tanda kutip memang kondisi usia tua atau lansia, dan larangan mudik adalah upaya dari pemerintah untuk jangan sampai potensi penularan itu bisa terjadi ketika proses mudik, atau dulur-dulur atau masyarakat ini masih tetap bersikukuh untuk memaksa melakukan aktivitas mudik, bertemu dengan keluarga orang tua yang berusia sepuh di kampung sehingga mereka menjadi tertular. Dulur-dulur, nah ini luar biasa. Demikian obrolan kami seputar kesiapan asrama haji Surabaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran yang begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Sugianto, Kepala UPT Asrama Haji Surabaya, secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal pandemi COVID-19 yang saat ini sudah memasuki tahap vaksinasi, dulur-dulur. Dan tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, koran Surya yang terbit setiap pagi, dan seluruh situs Tribun News Indonesia. Mengingat hari ini merupakan puasa ke-30 sebagai penghujung bulan Ramadan, dan nanti malam kita akan memasuki malam 1 Syawal, untuk keesokan harinya kita merayakan Idul Fitri. Sekaligus saya reporter Tribun Jatim Surya, sekaligus mewakili anggota kru dan jajaran petinggi redaksi Tribun Jatim Network Kompas Gramedia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahul muwaffiq ila